Selamat pagi, saudara-saudaraku, dimanapun saudara berada. Mari kita siapkan hati, akal budi kita dengan penuh ucapan syukur, menyembah meninggikan nama Yesus, firman Allah yang 2000 tahun yang lalu telah lahir menjelma menjadi manusia, mati dan bangkit menebus dosa kita. Dengan bangkit berdiri kita nyatakan hormat kita akan nama Allah Tritunggal. Sungguh besar Kau Allahku. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang kurindukan, melihat tingkah Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Kebaktian hari ini kita percaya bahwa pertolongan kita adalah di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Amin.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan berserta saudara juga. Ayat pembuka diambil dari Mazmur 33 ayat 3 sampai ke 4. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaannya. Mari kita masuk dalam doa. Inilah kami, Bapa yang baik, manusia yang lemah dan berdosa. Ampuni dan layakan setiap kami. Biarlah ibadah ini berkenan di hadapan-Mu. Buka mata batin kami, untuk kami boleh melihat apa yang Engkau inginkan, yang untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami mempersembahkan pujian dan bakti kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah semuanya ini boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus sendiri akan mengurapi setiap kami, supaya kami boleh memuji dengan roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudaraku, dalam masa pandemi ini, sebagai manusia wajar apabila kita merasa takut dan gentar. Tetapi percayalah pada Tuhan Yesus yang akan memimpin kita melewati situasi ini. Tuhan yang pimpin jalanku. Tuhan yang pimpin jalanku, tiada yang ku takutkan. Rahmat-Nya sungguh melimpah, yang mempedulikanku. Dalam imanku terhibur, dan damai ku dapatkan. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Tuhan yang pimpin jalanku, pada jalan berliku. Anugerah-Nya tersedia, Ia beriku roti hidup. Langkahku letih dan lemah, jiwaku pun dahaga. Air hayat dipancarkan, ku senang menerimanya. Air hayat dipancarkan, ku senang menerimanya. Mazmur 48 ayat 14. Sesungguhnya inilah Allah, Allah kitalah Dia seterusnya dan untuk selama-lamanya. Dialah yang memimpin kita. Tuhan yang pimpin jalanku. Tuhan yang pimpin jalanku, dengan kasih limpah-Nya. Di bawah-Nya ku ke surga, ke tempat rumah
bacaan bertanggapan pada pagi hari ini diambil dari Roma 10 ayat 9 sampai 15. Roma 10 ayat 9 sampai 15. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Demikianlah bacaan bertanggapan. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mengambil sikap hati yang siap ditabur firman Tuhan dengan menyanyikan lagu KPPK nomor 321. Tuhan, aku perlu setiap waktu. Kita nyanyikan bait 1, 2, dan 4. Tuhan, aku perlu setiap waktu, suara apapun tak menghibur. Oh Tuhan, aku perlu selalu, ku mau datang padamu. Oh Tuhanku, Tuhan, aku perlu Kau dekatku. Bila iblis datang, ku tetap menang. Oh Tuhan, aku perlu selalu, ku mau datang padamu. Oh Tuhanku. Matius 6 ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Tuhan, aku perlu ajaran-Mu, janji-Mu abadi, genap dan pasti. Oh Tuhan, aku perlu selalu, ku mau datang padamu. Oh Tuhanku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya percaya bahwa 1 minggu ini kembali kita bisa melewatinya karena anugerah Tuhan, karena kekuatan, karena pemeliharaan, karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga saat ini kita ada sebagaimana kita ada,
Itu semua semata-mata karena kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh kembali beribadah kepadamu. Kami boleh memuji-muji Engkau dan meninggikan Engkau. Dan saat ini ya Tuhan, kami ingin duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kami ingin bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong kami, sehingga setiap firman yang disampaikan kepada kami boleh menegur kami, bahkan boleh membawa kami untuk mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Tolong hamba-Mu juga yang terbatas ini, di dalam segala keterbatasannya biarlah Engkau pakai dia sekali lagi untuk menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari Yunus. Yunus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Yunus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Kalau Bapak Ibu sudah menemukannya, silakan melihat Alkitabnya masing-masing, saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Yunus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, siapa di sini yang tidak pernah kesal sama orang lain? Saya kira setiap kita, baik itu kecil, besar, tua, muda, pernah merasa kesal dengan orang lain. Saudara, saya juga pernah kesal sekali sama orang lain. Satu kali saya belanja di Indomaret. Ketika giliran membayar, saya antri di tempat yang sudah disediakan. Karena pandemi, maka memang harus jaga jarak di saat-saat pandemi seperti ini. Jadi sudah ada disediakan garis-garis tempat kita berdiri, sudah ditentukan. Saya menunggu dengan sabar saudara untuk dilayani. Tapi tiba-tiba nyelonong seorang ibu dengan seenaknya tanpa masker di depan saya. Jelas saya tegur dong beliau, saya bilang, "Bu, maaf ya, antri ya Bu, saya juga antri dari tadi mau bayar." Saudara, si ibu ini bukan yang merasa malu dengan teguran kecil saya, malah dia melotot ke arah saya dengan pandangan yang tidak suka sambil berkata, "Saya mau cepat-cepat Neng, saya sudah ditungguin." Wah, enak aja dalam hati saya. Emangnya saya yang dengan yang lain yang ngantri di belakang saya nggak pengen cepat. Saudara, saya mulai kesal. Saya bilang, "Bu, maaf ya, semua orang juga mau cepat, bukan ibu aja. Jadi boleh nggak antri?" Tiba-tiba saudara dengan nyolot dia bilang, "Nih, silakan," sambil pindah ke belakang. Saudara, mendengar itu saya jengkel. Saya pengen marah rasanya, saya kesal, pakai banget. Saya pikir memang hanya di Indonesia orang yang berbuat salah bisa marahin orang yang menjadi korban kesalahannya. Udah salah, nyolot lagi. Sebuah pengalaman yang indah. Kira-kira kalau saudara ketemu orang seperti itu, apa yang saudara pikirkan? Jujur saudara, saya gak suka sekali sama ibu itu. Seandainya satu hari saya bertemu beliau dan saya punya kesempatan untuk berbuat baik, kesempatan itu tentu bukan buat dia. Kalau saya punya kesempatan untuk menginjili orang, tentu kesempatan itu bukan untuk dia.
Saudara, saya yakin tidak mudah bagi kita untuk menerima orang-orang yang menyebalkan. Betul nggak? Hati kita akan sangat rela berbuat baik atau menginjili orang yang menyenangkan. Tapi tidak untuk orang yang super duper nyebelin, ngeselin, ngebetein. Saya kira ini adalah perasaan yang wajar. Mungkin kita pernah bergumul ketika berhadapan untuk melayani orang-orang yang kurang menyenangkan atau orang-orang yang kita anggap jahat. Kita akan sangat bergumul untuk mengasihi dan melayani orang-orang yang menurut kita tidak pantas untuk menerima kasih kita, menerima pelayanan kita. Saudara, itulah yang terjadi dengan Yunus. Sekalipun arti namanya adalah merpati yang melambangkan belas kasihan dan ketulusan, tidak mudah bagi seorang Yunus untuk memenuhi panggilan Tuhan melayani orang-orang Niniwe. Kalau kita perhatikan ayat yang pertama dan kedua, dikatakan demikian. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Saudara, jelas-jelas Yunus mendengar panggilan Tuhan agar ia pergi ke sebuah kota yang bernama Niniwe. Sebuah kota yang begitu terkenal dengan kejahatannya. Tetapi sungguh di luar dugaan, Yunus bukannya taat kepada perintah Tuhan. Ia justru memilih untuk lari dari panggilan Allah. Kata melarikan diri itu mempunyai pengertian melarikan diri dari satu hubungan atau dari satu komunitas. Kata ini menjelaskan satu tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk memutuskan hubungan masa lalu dan memulai satu kehidupan yang baru. Dan di sini jelas bukan bahwa Yunus tidak lagi ingin mempunyai hubungan dengan Allah. Ia tidak ingin lagi menjadi nabinya, tidak ingin lagi menjadi hambanya. Ia memilih memutuskan hubungannya dengan Allah ketika dia lari dari panggilan Allah. Kenapa demikian, saudara? Karena Yunus benci dengan Niniwe. Yunus jijik terhadap Niniwe. Karena buat Yunus, Niniwe adalah bangsa yang sangat jahat. Orang-orang Niniwe adalah orang-orang yang sangat-sangat sadis. Mereka sering memperlakukan tawanan mereka dengan tidak manusiawi. Mereka tidak segan-segan menguliti orang hidup-hidup, menggantung orang dengan cara menusuk dan memancangkannya. Bahkan mereka senang sekali memenggal kepala orang dan memancangkan kepala itu tanpa belas kasihan sedikit pun. Bagi Yunus, bangsa Niniwe adalah bangsa yang brutal dan kejam. Sehingga Yunus sangat tidak suka kepada mereka. Saudara, saya kira ketidaksukaan Yunus pada Niniwe adalah hal yang wajar, bukan? Kalau saya jadi Yunus, mungkin saya juga akan melakukan hal yang sama, saudara. Ngapain saya capek-capek memberitakan tentang Tuhan kepada mereka? Biar aja mereka dihukum Tuhan, masuk neraka, wong mereka aja jahat, gak berperkemanusiaan. Karena itu Yunus sama sekali tidak bisa terima kalau Allah menginginkan orang-orang Niniwe bertobat. Bagi Yunus ini sama sekali gak adil, gak make sense. Tetapi pemikiran Yunus berbeda sekali dengan pemikiran Allah, dengan pikiran Allah. Yunus boleh sangat benci kepada orang-orang Niniwe, tetapi Allah sangat mengasihi orang-orang Niniwe. Yunus boleh menginginkan orang-orang Niniwe binasa, tetapi Allah justru ingin menyelamatkan orang-orang Niniwe. Saudara, terkadang memang sulit menerima kehendak Allah. Sama seperti Yunus yang tidak mampu untuk menerima panggilan Allah melayani orang-orang Niniwe, yang menurutnya sama sekali tidak pantas menerima anugerah Allah itu. Beberapa hari yang lalu saya sempat menonton satu film yang diangkat dari kisah nyata, saudara. Judul film itu adalah Conversation with a Killer, The Ted Bundy Tapes. Ada yang tahu film ini? Film ini mengisahkan tentang seorang pria yang bernama Theodore Robert Bundy atau lebih dikenal dengan Ted Bundy.
Ia adalah seorang pembunuh, pemerkosa, dan perampok yang terbukti berhubungan seksual dengan mayat di era tahun 1970-an. Ted mengaku menghilangkan 30 nyawa wanita muda dan para gadis di antara tahun 1974 sampai dengan 1978. Tetapi aparat kepolisian menduga ada lebih dari 100 korban dari Ted Bundy. Memang akhirnya Ted dieksekusi mati pada tanggal 24 Januari 1989. Ia diikat di kursi listrik di penjara negara bagian Shrek di Florida. Tepat pada pukul 7 pagi. Saudara, mari kita berandai-andai. Seandainya sebelum Ted dieksekusi mati, Tuhan meminta saudara menginjili Ted. Apakah saudara mau? Kalau itu diberikan kepada saya, jujur, kalau saya akan pikir 10 kali bahkan 100 kali. Saya lebih suka dia disiksa dalam neraka yang kejam daripada dia hidup di surga dalam damai. Setelah apa yang dia lakukan terhadap banyak wanita. Bukan hanya memperkosa, tetapi membunuh mereka dengan brutal. Karena itu saudara, saya bisa memaklumi kenapa Yunus menolak panggilan Allah untuk memberitakan seruan pertobatan kepada orang-orang Niniwe yang brutal, jahat, dan kejam. Karena memang tidak mudah melakukannya, bukan? Karena itu wajar bila Yunus menolak panggilan Allah. Tapi firman Tuhan hari ini menyatakan satu kebenaran yang berbeda, saudara. Allah justru memanggil Yunus, bahkan Allah memanggil kita hari ini untuk melayani setiap orang yang termasuk orang-orang jahat menurut kita tidak pantas untuk dilayani. Karena bagi Tuhan setiap orang harus mendengar kasih Tuhan. Termasuk orang-orang yang kita rasa tidak pantas mendengar berita anugerah itu. Mungkin mereka adalah orang-orang dari suku tertentu yang sangat kita tidak suka. Saya tahu ada orang yang tidak suka sama suku-suku tertentu, saudara. Mungkin mereka adalah oknum-oknum tertentu dari suatu agama yang pernah berbuat jahat kepada orang-orang Kristen. Yang buat kita juga gak suka kepada mereka. Mungkin mereka adalah orang-orang yang pernah berbuat jahat, berbuat salah kepada kita. Mungkin mereka adalah orang yang selalu merugikan dan mempersulit kita. Bahkan mungkin mereka rekan kerja kita, bos kita, karyawan kita. Atau mungkin mereka adalah sahabat yang mengkhianati kita. Bahkan mungkin mereka adalah keluarga kita sendiri. Orang tua kita, saudara kita, pasangan kita yang menyakiti kita. Karena itu saudara, panggilan Allah hari ini juga dinyatakan kepada kita. Mau enggak kita memberitakan tentang kasih Allah itu kepada orang-orang yang sulit untuk kita kasihi? Ingat saudara, Allah memanggil kita sebagai anak-anaknya untuk melayani dan memberitakan berita kasih anugerah kepada orang-orang sulit yang menurut kita sulit ini. Bagaimana kita menanggapi panggilan itu? Sebagai anak-anak Allah, bagaimana engkau dan saya menanggapinya? Kalau Yunus, dia memutuskan lari dari panggilan Allah. Kalau kita baca lagi firman Tuhan tadi di dalam Yunus pasal yang pertama, dikatakan pagi-pagi benar Yunus sudah di Yope, di sebuah pelabuhan kecil yang sepi. Yang ada di pikirannya itu hanyalah aku harus berlari sejauh mungkin, berapapun harga yang harus aku bayar. Untuk pergi ke Tarsis saudara, berarti Yunus harus mendapatkan sebuah kapal. Sedangkan zaman dahulu gak seperti zaman sekarang ya saudara. Kalau zaman sekarang untuk mendapatkan kapal itu sangat-sangat gampang, sangat mudah. Karena selalu ada setiap jam yang akan berangkat setiap hari kapal. Bahkan mungkin setiap beberapa jam sekali kapal pasti ada.
Tetapi zaman dahulu kapal itu tidak selalu siap untuk berlayar. Bisa berbulan-bulan seseorang harus menunggu kapal yang akan berlayar. Tapi sungguh di luar dugaan hari itu ketika Yunus sampai di pelabuhan di sebelah barat laut Yerusalem, ia dengan mudah mendapatkan sebuah kapal yang siap untuk berangkat. Bukan hanya itu, dia mendapatkan tiket, ia punya uang, bahkan ia punya kamar untuk tidur. Semuanya berjalan baik, semuanya oke, dan semuanya sempurna. Yunus merasa bebas dapat lari dari panggilan Allah. Tetapi tidak bagi Allah. Memang untuk beberapa saat Allah diam. Seolah-olah Allah tidak melakukan apapun atas pelarian Yunus. Tetapi yang terjadi beberapa saat kemudian di luar dugaan Yunus. Tiba-tiba saja Allah menurunkan angin ribut ke laut sehingga membuat semua orang di kapal itu menjadi panik dan mencoba menyelamatkan diri mereka dengan berbagai cara. Semua orang sibuk berdoa meminta pertolongan kepada Allah mereka. Tetapi sebaliknya dengan Yunus yang mengenal Yahweh itu dengan baik, ia malah tertidur. Bahkan ketika sang kapten membangunkan Yunus dan menceritakan apa yang telah terjadi, Yunus masih belum mengerti bahwa amukan angin ribut itu berasal dari Allah. Sehingga membuat orang-orang di dalam kapal harus mengambil kesepakatan untuk membuang undi agar mereka mengetahui siapa sebenarnya biang keladi dari semua masalah yang mereka hadapi saat itu. Dan undian itu jatuh kepada Yunus. Yunus tidak dapat lagi mengelak dari kesalahannya. Seolah-olah telunjuk Allah sendiri terarah tepat di depan wajahnya. Karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka? Apa pekerjaanmu? Dari mana engkau datang? Apa negerimu? Dan dari dari bangsa manakah engkau? Aku, seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Lalu apa yang sudah engkau perbuat? Tanya mereka. Saudara, saat itu tidak ada alasan lagi yang dapat Yunus katakan selain mengaku bahwa ia adalah hamba yang melarikan diri dari tugas panggilan Allah. Hal yang paling bodoh yang pernah Yunus lakukan ketika ia mencoba melarikan diri dan menghindari Allah. Allah bukanlah manusia yang terbatas. Allah adalah pencipta alam semesta. Allah adalah pribadi yang maha tahu. Ia tahu kapan kita duduk, ia tahu kapan kita berdiri. Ia tahu ketika timbul niat di dalam hati kita untuk tidak taat dan lari darinya. Bahkan ia tahu apa yang ada di dalam setiap hati kita. Allah yang seperti inilah yang digambarkan oleh pemazmur di dalam Mazmur 139 ayat 7 sampai 10. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jadi mungkinkah seseorang yang dipanggil Allah itu dapat lari dari hadapannya? Saudara, harus kita akui seringkali kita sama seperti Yunus. Kita seringkali lari dari Allah. Kita harus akui kita lebih senang melayani orang-orang yang baik dan menyenangkan. Tapi kita akan lari sejauh-jauh mungkin menghindari orang-orang yang mungkin sering atau pernah melukai dan berbuat jahat kepada kita. Kita enggan membuka mulut kita untuk menceritakan tentang Sang Juru Selamat itu kepada mereka. Saudara, mungkin secara tidak sadar kita bersikap seperti Yunus. Kita gagal memenuhi panggilan Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Panggilan untuk melayani semua orang, termasuk melayani mereka yang kita anggap jahat dan tidak pantas menerima kasih Allah. Berbeda sekali dengan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Yesus tidak lari dari panggilan Bapanya untuk menyelamatkan manusia brutal dan berlumuran darah seperti kita. Ia dengan rela masuk ke dalam dunia yang bergelimangan dosa
Dengan taat ia melayani manusia yang tidak mau menerima kehadirannya, bahkan mendengar suaranya. Bahkan karena kasih yang besar terhadap manusia-manusia brutal seperti engkau dan saya, ia rela mati dengan cara yang brutal, dihina, dicaci, dimaki, dilukai, diludahi. Tapi sama sekali ia tidak lari dari semua itu. Walaupun ia bisa lari, bisa sekali lari dan memilih untuk tidak menyelamatkan kita. Tetapi ia tidak memilih itu. Karena kasih yang besar bagimu dan bagiku. Lalu bagaimana dengan kita, saudara? Orang-orang yang sudah terlebih dahulu dilayani, dikasihi, diberikan anugerah. Adakah alasan kita menolak panggilan Allah untuk memberitakan kasih-Nya? Saudara, kalau kita melihat sekeliling kita hari ini, ada begitu banyak orang yang masih perlu mendengarkan kasih Kristus. Saudara, ada hal yang indah ketika panggilan untuk melayani itu kita lakukan. Panggilan untuk memberitakan kasih Tuhan kepada setiap orang, termasuk mereka orang-orang yang kita anggap tidak pantas menerimanya. Ingatlah saudara bahwa kita sudah terlebih dahulu menerima kasih dari Allah, walau kita juga tidak pantas untuk menerimanya. Hari ini saya tidak tahu siapa orang yang ditunjukkan Allah kepada saudara untuk saudara layani. Mungkin dia adalah orang yang kita benci selama ini. Mungkin dia adalah sahabat yang pernah melukai kita. Mungkin dia adalah keluarga kita. Saya tidak tahu. Tapi mari kita pergi dan menceritakan kasih Tuhan kepada mereka. Sekalipun menurut kita mereka bukanlah orang-orang yang layak dan pantas untuk dikasihi. Betul saudara, tidak mudah. Tetapi jangan khawatir, Allah berjanji memberi kekuatan untuk kita bisa melakukannya. Kasih-Nya yang teramat besar di atas salib akan memampukan kita untuk melakukannya. Jangan pernah mundur bahkan lari, karena ada tangan yang lebih besar yang akan menolong dan menguatkan saudara dan saya. Tangan yang penuh kasih yang akan selalu menghibur dan membimbing kita. Tangan Allah, tangan yang jauh lebih kuat dari apapun. Tangan itulah yang akan terus memimpin kita melalui jalan panggilan seberat apapun jalan yang harus kita lewati. Ingat saudara, masih banyak orang di luar sana yang butuh mendengar kasih Allah. Jadi mengapa kita yang sudah terlebih dahulu mendapat kasih-Nya harus melarikan diri? Ikutilah panggilannya, taatlah kepada panggilannya, beritakanlah kasih Kristus dan Injil Kristus itu kepada orang-orang di sekeliling kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, ampuni kami kalau ada banyak ketakutan dalam diri kami ketika kami Tuhan minta untuk memberitakan tentang Tuhan. Bahkan mungkin ada penolakan dari diri kami ketika kami dipanggil untuk memberitakan tentang kasih Tuhan. Karena kami merasa orang yang akan kami layani tidak pantas. Tidak harusnya mereka menerima kasih Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, ajari hari ini kami untuk taat. Kalau Tuhan memanggil kami, kalau Tuhan memberikan sesuatu di dalam hati kami, dorongan yang kuat di dalam hati kami untuk menginjili orang lain. Tuhan, tolong berikan keberanian bagi kami. Berikan kekuatan kepada kami untuk melakukannya. Sehingga banyak orang yang boleh mendengar tentang kasih dan apa yang sudah Tuhan lakukan di atas kayu salib. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara. Tapi biarlah firman-Mu selalu hidup di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri bersama dengan gereja-gereja segala abad dan tempat
kita ikrarkan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan penuh ucapan syukur kita nyatakan dalam bentuk persembahan. Ayat yang mendasari persembahan kita diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan yang diberikan bisa saudara simpan dalam amplop tertutup dan dikumpulkan ketika kita ibadah offline, atau kita dapat mengirimkan persembahan itu kepada rekening gereja. Mari kita masuk dalam doa syukur. Kami bersyukur Tuhan atas kesempatan kami memberikan persembahan, berikan kepada hati kami rela untuk memberi, dan berikan hikmat kepada majelis jemaat untuk mengelola keuangan dengan bijaksana. Kami pada saat ini bersyafaat bagi bangsa dan negara kami. Biarlah Kau Tuhan mimpin untuk pemerintahan dari atas, pimpinan tertinggi sampai yang terendah. Biarlah semuanya ya Tuhan boleh memberikan hikmat dalam mengelola negara yang sangat luas ini ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi keamanan bangsa ini. Biarlah Tuhan akan menolong untuk kepolisian dan TNI boleh mempunyai kekuatan untuk mendeteksi apa yang berbahaya dan mengatasinya dengan baik. Kami juga bersyafaat bagi kesehatan umat manusia dalam pandemi yang ada sekarang ini. Biarlah Tuhan akan menolong setiap kami untuk kami boleh menjaga diri kami, dan vaksin yang diperlukan untuk pandemi virus corona ini ya Tuhan, biarlah boleh cepat ditemukan dan boleh cepat dibagikan bagi umat manusia. Kami juga bersyafaat bagi gerejamu, biarlah gerejamu tidak kehilangan arah untuk mengasihi sesama kami ya Tuhan, dan biarlah semuanya boleh kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, ingatlah firman Tuhan bahwa Tuhan memanggil kita semua sebagai anak-anaknya untuk mengabarkan berita keselamatan, berita Injil Tuhan. Walaupun mungkin orang-orang yang kita injili menurut kita tidak pantas untuk kita injili, tapi biarlah kita taat akan panggilan Tuhan. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.